Sepertinya orang ini bukan cuma abadi, tapi juga yang terbaik di antara para abadi. Kekuatannya lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Berhenti, dasar bodoh. Aku sudah berdiri dengan benar. Ada urusan? Cepat bicara. Kurang ajar, berani menerobos aula pahlawan, mengganggu arwah para kaisar, dan merusak altar arwah. Itu dosa besar. Kejahatan tak termaafkan. Murid mohon guru. Hukum orang itu. Mohon perintah dari kaisar. Menurutku yang lancang adalah kau, murid durhaka. Mulai sekarang, kalau ada yang berani hina Lin Yun, siapapun itu, takkan dimaafkan. Pergi. Kenapa masih berlutut? Kau sudah lolos ujiannya. Aku takkan tolak lagi pernikahan kalian. Cepat bertunanganlah. Mulai sekarang. Ya, Pingi. Jadi penerusku. Sebagai kaisar Wushan berikutnya. Apa? Lagi-lagi ada kaisar baru, penerus kaisar ini? Bukankah seharusnya Wang Ao sang pewaris muda? Iya, kok bisa begitu? Ye Bingi bangkit. Wang Ao benar-benar kehilangan kekuasaan. Sungguh tak terduga. Si pemimpin muda Wang Ao yang hebat, ternyata kalah oleh penjual kaki lima. Selamat Tuan Lin. Tuan Lin, Mulai sekarang, Anda jadi menantu kuil dewa. Orang kecil seperti kami, tolong bantu kami ke depannya. Saya. Tuan Lin Anda memang berpenampilan luar biasa, dewa peperangan. Ia juga keren. Kalian berdua pasti pasangan sempurna. Cocok banget. Saya bilang, Wang Ao itu hanya sampah. Mulai sekarang, Anda abang saya. Tidak. Anda nenek moyang saya. Hei, nenek moyang. Aduh, nenek moyang. Baik-baik. Kalian memaksaku. Leluhur aula dewa peperangan sudah kacau. Saatnya istana iblis bangkit saat kebangkitan kita telah tiba. Saya paham. Kamu sudah kerja keras sebagai mata-mata selama ini? Lin Yun, dasar badut. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku pasti akan menghancurkanmu. Dan juga Ye Bingi. Dasar wanita jalang. Hari ini tamu-tamu hadir. Orang tua kedua pihak juga hadir. Tak ada hari baik. Sekalian saja hari ini. Kalian tunangan hari ini saja. Baik. Iri banget sama Dewi Pejuang ini. Bisa dapat tunangan cowok sehebat ini. Cowok hebat. Aduh. Orang bagus karena pakaian. Patung Buddha bagus karena emasnya. Sekarang kelihatan Tuan Lin memang jauh lebih hebat dari Wang Ao. Jauh lebih unggul. Benar juga. Iya. Setuju banget. Guru bilang hari ini. Ya sudah, hari ini saja. Aku bisa. Aku tahu kamu bisa. Aku cuma ingin tahu setelah tunangan, kapan aku bisa pergi. Sial, masih ada perempuan yang tunggu aku punya anak. Kalau besok aku nggak ke hotel, aku bisa jadi dituduh pemerkosa, ditangkap. Setelah tunangan, akan ada jamuan besar dari kuil dewa. Paling enggak setengah bulan. Apa? Setengah bulan? Kamu nggak mau? Tentu saja nggak mau. Masalah pernikahan? Kenapa kamu nggak tanya aku dulu? Kamu maksa kayak gini, nggak terlalu pantas kan? No, Naye. Bukan aku nggak setuju tunangan. Besok aku memang ada urusan. Sudah janji sama orang, aku harus ketemu dia besok. Bisa lain hari nggak? Apa? Lusa aku pasti datang. Lin Yun, kamu berani tolak lamaran Wu Shendian. Kamu pikirin akibatnya nggak? Kamu pernah pikirin aku nggak? Masalah ini agak rumit. Aku harus tanggung jawab atas tindakanku. Aku nolak pertunangan. Yang mulia ini, apa dia bakal bunuh aku karena marah? Anak nekat ini, kamu nggak bisa sedikit fleksibel. Sudah kubilang nggak perlu kamu tanggung jawab. Nggak nyangka, dia masih punya perasaan begitu ke aku. Tapi ngomong di depan umum kayak gini, gimana kalau muridku tahu, aku pernah punya hubungan sama dia? Kalau muridku tahu ini, aku benar-benar malu hidup. Kamu meremehkanku? Lin Yun, kamu pikir aku ya Bingi? Nggak pantas untukmu? Bukan, aku nggak maksud begitu. Cukup. Dengar dulu. Orang yang kamu janjiin itu, cewek kan? Itu... Sudahlah. Nggak perlu jelasin lagi. Aku paham semua. Bukan, aku nggak ngomong apa-apa. Kamu paham apa? Jadi siapa cewek itu yang berani goda cowokku? Berani goda cowok. Berani juga ketemu aku? Ayo duel sekalian. Bukan begitu. Besan. Anakku tiap hari jualan stres. Kadang suka linglung. Ngomongnya suka ngawur. Soal janji-janji. Cuma omong kosong dia. Jangan dianggap serius ya. Dia cuma pedagang kaki lima. Sekarang tiba-tiba jadi burung emas. Masih aja nggak puas. Mungkin dia sudah besar kepala. Sampai pejuang wanita aja nggak suka. Merasa pejuang wanita nggak pantas buat dia. Sungguh deh. Lin Yun, kamu menantu kuil yang terhormat. Harusnya jadi teladan, memberi contoh untuk bawahmu. Tapi kamu,
Kehidupan tak bermoral, pribadi kacau. Pesta tunangan bagus-bagus. Jadi bahan lelucon. Apa urusannya sama kamu? Ini pesta tunanganku. Pergi. Kamu baru pasah. Memalukan kuil dan kaisar. Orang tidak tahu diri begini. Saranku langsung hukum mati. Eksekusi dia? Benar, bunuh dia. Kalau dia tidak mati, mana wibawa kuil? Mana wibawa kaisar? Eksekusi dia, eksekusi dia, eksekusi dia. Kemarahan rakyat sulit reda. Semoga kaisar utamakan kepentingan besar. Hukum mati orang ini. Pesta tunangan hari ini batal, tunda ke hari lain. Silakan semua pulang. Minggir, minggir. Guru, kenapa selalu belat? Pengangguran pasar ini, dia sudah lakukan kejahatan mati. Bunuh 10 kali pun. Tidak berlebihan. Lihat saja. Kayak Kasim mati, lagi-lagi berlutut pada orang. Kalau kamu tidak memberiku keadilan, maka aku akan ambil keadilan itu sendiri. Kamu mau keadilan? Baik, sekarang aku beri kamu keadilan. Mulai hari ini, Wang Ao, Shu Tianlong, Su Hui diusir dari kuil, diturunkan ke pasukan perbatasan. Tak boleh kembali selama 10 tahun. Ampuni kami dewa, ampuni kami dewa. Guru, apa salahku? Hingga kau perlakukan aku seperti ini. Kenapa kau bela? Penjual di pinggir jalan itu? Aku tidak terima. Aku benar-benar tidak terima. Kalian bilang aku membela dia? Justru karena aku ingat masa lalu, aku membela kalian. Dan sabar berulang kali. Tapi kalian semua punya mata, tapi tak kenal immortal sejati. Untuk apa kuil memelihara kalian yang lemah? Buat apa? Aduh, ada satu lagi, ngomong immortal sejati, immortal sejati. Oh, aku paham sekarang. Kalian mau diangkat Ye Bingi, pakai aku sebagai alasan. Perseteruan kekuasaan benar-benar ngeri. Immortal sejati? Mungkin penjual di pinggir jalan? Mana mungkin dia immortal sejati? Bawa pergi! Dewa! Ampuni kami, Dewa. Ampuni kami dewa. Kalian masih belum pergi. Tunggu apa lagi? Barusan ada petir. Aku harus pulang jemur baju. Dewa permisi pamit dulu. Oh iya benar. Nenek buyutku lagi datang bulan. Aku harus pulang merawatnya. Ah, dadah, dadah. Ma, Jangan sentuh aku, jauhi aku. dengarkan aku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Apa kurangnya Nona Ye? Kamu cuma pedagang miskin. Pantas apa pilih-pilih? Ma, tunggu aku. Ma, Besok malam di hotel di House, suite presiden nomor 1. Aku tunggu kamu. Aku tunggu.